Kapal ini 14 orang bang, 15 sama kapten. Gantian tuh Fajar dapetnya dia habis maghrib. Dia dapat 2 jam, nyampe jam 8, baru saya tuh. Oh lagi, saya ngebuang abu di situ bang. Oh, ngebuang abunya di patung. Di patung ini. Tiba-tiba kayak pandangan ke depan, fokus ke depan aja gitu. Saya ngeliatin, jadi jarak berapa meter itu mungkin ada kali 5 atau 6 meter. Itu kan ada bambu sama kayu nih. Bambu ini ditancapin buat bendera, kayu ini buat lampu merah kita tanda kapal nyala bang, jalan gitu. Saya ngeliatin ke depan, itu kayak perempuan aja nengok kayak gini bang, tapi setengah. Di ketiganya dia langsung nengok kayak gini, jadi full. Jelas tuh kelihatan. Jelas full. Jadi yang saya lihat perempuan Chinese, sebelahnya itu kayak koreng gitu. Dia pakai dress merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gue Rizko. Nah, seperti biasa kita udah kedatangan satu narasumber nih, datang dari Bogor. Langsung kita sapa dulu, samping udah ada Bang Dika. Iya bang. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Baik sih bang. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi kesini cerita tentang apa nih Bang? Cerita tentang pas saya jadi seorang ABK bang. Oh, ABK kapal cumi lebih tepatnya. di kapal cumi? Iya. Oke, nah disimpan dulu ceritanya. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, biar kita semakin semangat buat konten ke depannya. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, caranya gampang banget, tinggal mampir ke Instagram kita di lautan.mistis. Kalian kirim aja screenshot kalian ke Instagram kita, nanti tim kita hubungin kalian. Oke, gak usah lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Jadi kejadiannya itu di tanggal 13 Desember tahun 2019 bang. 2019. Iya, saya mulai berangkat. Sebelumnya itu saya ngabarin temen saya dulu nih, namanya si Chandra. Kebetulan saya baru resign dari kerjaan, saya ngabarin si Chandra nih, buat nyari-nyari kerjaan lah gitu. Si Chandra bilang, belum ada. Saya kabarin lagi Dedi, sama jawabannya nggak ada. Ya bingung juga kan, ya akhirnya nunggulah siapa aja. Tiba-tiba si Fajar ini bang, teman saya ini ngechat saya bang, lewat Facebook. Dia ngechat, katanya kamu butuh kerjaan. Ya butuh, emang ada di situ. Ikut aku aja gimana? Ke kapal. Emang si Fajar ini basicnya di kapal bang dari dulu. Ya saya mikir-mikir aja gitu. Ke kapal saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya namanya baru, ntar diajarin lah. Kalau mau, ayo berangkat, ntar saya bilangin nih ke kapten. Saya masih mikir-mikir. Si Fajar ngomong, ya udah ntar kalau berubah pikiran kabarin langsung aja. Singkat cerita tuh saya masih ya mikir lagi. Akhirnya di 2 hari itu saya ya udahlah, daripada nganggur kan bang, saya ngabarin lagi tuh si Fajar. Yujar, saya ikut ke laut gitu, tapi diajarin ya segala macam. Ya tenang aja. Posisi kamu sekarang di mana? Si Fajar nanya gitu bang. Saya ada di Bogor. Oh ya udah, stay di situ aja. Ntar kalau kita udah di Jakarta nih, anak-anak baru ntar aku kabarin. Si Fajar gitu. Masih nunggu. 3 hari kemudian tuh si Fajar ngechat tuh bang, ngabarin lagi. Nih udah di Muara Baru, kesini aja. Tuh sekitar mungkin 8:30 pagi bang. Ya izin orang tua tuh akhirnya dibolehin kan. Singkat cerita saya packing berangkat bang. Di jam 9 tuh saya berangkat dari stasiun Bojonggede ke stasiun Muara Angke. Berangkat mungkin kisaran 2 jam. Ya kurang lebih jam 12 lah saya nyampe di Muara Angke. Saya ngabarin lagi si Fajar. Kamu di mana? Di Muara Baru, kesini aja. Ini dari Muara Angke nih, stasiun kemana lagi? Udah kamu nyari ini aja, online apa gimana, ntar nyampe sini saya yang bayar. Si Fajar gitu bang. Saya nyari tuh online, dapet kan. Jalan ke Muara Baru, ada Fajar tuh nunggu depan kapal. Jadi di kapal kita ada parkirnya tuh deket dermaga gitu. Dia nunggu di situ, saya turun, dia bayar, saya diajak langsung. Yuk ke kaptennya. Saya ngikutin Fajar tuh jalan buat ketemu sama kaptennya. Ketemu sama kapten, ngobrol. Udah pengalaman belum? Namanya siapa gitu? Namanya Angga Cap. Belum sih, baru mau ke laut ini. Dia nanya lagi, ya udah nggak apa-apa, yang penting niat kerja ya, dibetah-betah. Ya Cap,
Saya cuma iya aja bang. Saya diem, akhirnya KTP-nya mana? Ada nih, saya kasih KTP. Dikasih duit tuh bang 4 juta. Saya punya pikiran, transferin aja, lagian di laut juga mau jajan apaan kan. Tiba-tiba Fajar ngomong, kamu belum beli pancing, belum beli logistik, masa iya lu mau diinin semua, ditransfer? Emang beli sendiri? Ya belilah. Transfer berapa terserah, ini saya transfer tuh 2 juta, sisa 2 juta bang. Dianterin tuh sama Fajar di hari itu juga, beli pancing, sama ya rokok-rokok kopi lah buat persiapan kita di laut nanti. Total itu 1,4, sisa 600. Dari situ udah tuh semuanya taruh di kamar ABK. Saya sama Fajar ya duduk-duduk depan kamar gitu, masih ngopi, ngerokok. Jadi ABK ini belum lengkap bang, masih ada ntar kiriman lagi dari Calo. Kapal kita kan kapal baru nih, baru berlayar. Masih Fajar ya nemenin dia lah. Akhirnya malam-malam kita keluar ngopi-ngopi. Singkat cerita, besokannya ada ini apa namanya, buat ngangkatin perbakalan bang, beras, mie instan gitu buat persiapan ini kapal. Berangkat dari setengah sore tuh ngangkatin rame kan, nyampe jam 7. Malam berdua ya masih santai aja gitu, paling keluar ngopi, ngerokok sambil ya menikmati waktu di darat sih bang. Di hari ketiganya baru nih ngabarin, nih lepas tali ntar jam 10-an. Pagi-pagi dibangunin, ada sesajen tuh bang di depan. Saya nanya kan sama Fajar, ini buat apaan? Ini biar kapalnya hasil. Banyak itu nasi tumpeng gitu bang, pakai ayam, buah-buahan gitu. Ya mikirnya enak banget ya ini ya, masa buat kayak gituan aja harus ngasih kayak ginian. Ya emang nggak tahu udah jangan banyak nanya, Fajar gitu. Saya masih diem. Jam 9 itu mungkin kisaran setengah jam lagi kapal kita mau lepas tali, ada tuh bang ABK dari Calo 3 orang, namanya si Martin, sama si Acil, sama si Palembang. Datang, kita ngobrol lagi kan, satu kapal juga saya nggak kenal bang, cuma kenal Fajar doang. Akhirnya lepas tali tuh ninggalin pelabuhan ke arah tengah laut, tuh pas di jam 10-an tuh. Jalan kapal nikmatin aja tuh santai sambil ya duduk-duduk di samping ninggalin kota Jakarta kan, jalan ngerokok lagi, ngobrol lagi, coba mengakrabkan diri lah sama yang lain, nanya-nanya pengalaman gitu. Nyampe mungkin udah di perairan Kalimantan atau Karawang maksud saya bang, udah nyampe di perairan Karawang. Si Dewa ini turun tuh dari atas, dari kamar kapten. Dia turun bawa buku sama pulpen bang, masuk naik ke atas ke kamar ABK. Nih di list dulu nama-namanya siapa aja. Saya nanya, buat apa Jar kayak gini Jar? Biar kenal. Enggak, ini ntar kita jatah ngemudiin kapal, kita ntar dapat jatahnya gitu. Lah emang bukan kapten apa? Ngapain harus kita gitu? Enggak, emang kayak gini. Ya, saya ngikutin aja. Yaudah Jar, kamu dulu ntar baru saya naruh namanya gitu. Udah dicatetin, Fajar dapat tuh. Kan perjalanan 2 jam 2 aja bang. Jadi satu kapal ini 14 orang bang. 15 sama kapten. Kita gantian tuh, Fajar dapat jadi habis maghrib. Dia dapat 2 jam, nyampe jam 8 baru saya tuh. Di malam pertama saya ngemudin kapal ya santai-santai aja bang. Karena kan lampu mati semua tuh, cuma ada lampu merah, kelip-kelip gitu buat nanda ini kapal jalan. Jadi belum ngeh kanan kiri lah, kan gelap gitu. Saya masih ngerokok, temen Fajar. Itu saya muntah. Mabuk laut, saya muntah kan. Ya diinin Fajar, nih minum air asin biar nggak mabuk banyak. Minum air asin. Akhirnya diambilin tuh bang air asin. Nih 1 gayung kan, nih habisin biar nggak mabuk. Beneran nggak? Iya serius, sudah minum aja. Saya minum kan, tetap aja muntah. Tetap muntah. Iya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Dia bilang bohongin jangan kayak gitu anjir. Saya bilang gitu kan. Udah ntar nggak mabuk lagi udah tuh malam pertama. Di malam keduanya kan saya dapat malam terus bang, selama 3 hari perjalanan. Di malam keduanya sama, tapi dari siang kan udah ada orang nih, kapal ini nggak berhenti bang, selama 3 hari jalan terus. Kadang ke atas liatin ya, di dalam kamar kapten ini, kapten belakang tuh di sebelah sini tuh TV. Ntar ada sekatan begini, di sini ada patung itu bang. Jadi patungnya tuh kayak Kuan Yin gitu, ada dupanya. Siang-siang lihat tuh apaan tuh? Pas itu Indri, orang Indramayu tuh lagi
ngemudiin, Pak Andri, ini punya bosnya. Saya turun lagi, malam keduanya baru bang. Kan jadi saya tadi siangnya habis ngeliat tuh patung, malamnya saya ngemudiin. Ya fokusnya ke sini terus, nggak tahu kayak mata tuh kayaknya kesini aja ngeliatin. Patung. Iya jadi kayak ekor mata itu kayak ini apaan sih? Kayak ngerasa ini aja. Padahal dia patung doang. Cuma perasaan saya nggak enak aja gitu. Gak nyaman ya? Gak nyaman. Akhirnya ya dia ngerokok lagi. Saya ngebuang abu di situ bang. Oh, ngebuang abunya di patung. Di patung ini. Jadi kayak ngerasa apaan sih ini? Berasanya kayak ya gerak liatin saya dari ekor ini, mata paling sini bang. Itu ya nggak udah, ngurusin udah tuh. Malam keduanya gitu-gitu doang. Baru di malam ketiganya nih bang, kejadian pertamanya. Saya layaran dipanggil dewa tuh, no, enggak, gantian sama Fajar. Itu kejadian di jam 9 malam bang. Ya udah, nih gantian nih lagi pada main kartu kan bang. Saya turun, naik ke atas. Udah Jar, kamu aja yang layaran. Saya lagi main kartu. Udah sih kamu kerja ngapain sih malah main-main. Udah tuh ya kesel, sempat kesel juga. Saya lagi main, lagi ini ngemudi, si Fajar turun bang. Turun dia bikin kopi. Saya masih ya santai aja bang karena nggak terlalu berat. Kita harus ngeliatin monitor doang tuh layar. Jadi kita nggak ngeliat ke depan tuh, cuma kalau ada kapal tongkang atau gimana baru kita belokin. Saya lagi lihat, tiba-tiba ya keisengan saya lagi. Saya ngebuang ini di sini lagi. Buang abu rokok lagi. Abu rokok lagi di situ. Buang abu rokok tuh di situ. Baru tuh Fajar habis bikin kopi naik ke atas bang. Naik ke atas, dia duduk, ya dia nyalain TV. Kebetulan TV ini ya ada lah bang siarannya luar gitu. Film-film luar gitu, dia nonton TV, kaptennya tidur terus. Masih ngemudiin sambil ngerokok sebelah kiri. Mungkin Fajar ngeliat saya lagi ngebuang abu rokok nih bang. Dia langsung negur. Nah, jangan kayak gitu. Kayak gitu gimana? Itu buang abunya yang bener. Lah, ini bukan asbak. Saya masih kayak gitu ya, emang kayak asbak juga bang. Kayak kotak gitu ada dupanya. Kan ada kotoran-kotoran dari dupanya juga kan. Jangan gitu itu punya bosnya. Kalau kaptennya lihat, marahin kamu. Ya elah paling kayak gini doang. Saya masih kayak gitu bang. Kayak ya dibilangin, ya percaya nggak percaya sih. Ya kesel tuh bang mungkin. Matiin TV dia langsung turun ke bawah. Saya ya udah turun aja. Saya sendiri aja bisa. Saya lagi inin kapal, kemudian kapal, ngerokok sambil kayak gini lagi. Itu selang Fajar turun itu mungkin 10 menit atau 15 menit bang. Tiba-tiba kayak pandangan ke depan, fokus ke depan aja gitu. Saya ngeliatin, jadi jarak berapa meter itu mungkin ada ke 5 atau 6 meter. Itu kan ada bambu sama kayu nih. Bambu ini ditancapin buat bendera, kayu ini buat lampu merah kita tanda kapal nyala bang. Jalan gitu. Saya ngeliatin ke depan. Itu kayak perempuan aja nengok kayak gini bang, tapi setengah. Jadi kayak orang kayak gini ngintip gitu. Kan keadaan remang-remang, jadi ya nggak yakin itu perempuan atau gimana ya. Saya masih liatin aja. Lagi bang, selang berapa menit lagi dia nengok lagi. Baru situ mulai kayak fokus buat ngeliatin dia nih. Apaan sih tadi? Saya kirain kayak bendera aja gitu, bendera kena air kan kadang kan ada bendera merah putihnya bang. Ya takutnya gitu kena air ombak kan pada ke atas, kayak nempel gitu. Saya liatin lagi. Baru bang, di ketiganya dia langsung nengok kayak gini. Jadi full. Jelas tuh kelihatan. Jelas full. Jadi yang saya lihat perempuan Chinese sebelahnya itu kayak koreng gitu. Dia pakai dress merah. Jadi kayak tahun baru Imlek aja gitu bang. Saya kaget, saya puterin kapalnya. Saya puterin nyampe muter tuh, toren di depan tuh jatuh. Kan di belakang kamar kapten, kamar ABK, digedor di belakang. Ini siapa nih yang kemudian sih? Hati-hati dong, ya ada yang marah lah ABK turun. Bisa nggak ya? Terus saya diem, Fajar naik ke atas. Kenapa? Saya ngejawab tuh nggak apa-apa. Saya cuma ya nggak apa-apa doang gitu. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Beneran nggak sih? Kayak dipendem aja sendiri gitu. Dia beneran nggak sih? Ada Fajar yang ngemudiin, saya dikasih air tuh. Udah makanya kalau di kapal tuh kan aku bilang jangan kayak gini. Ya tau lah
Kalau di darat suka bercanda, kalau kapal jangan kayak gini, apalagi itu bosnya, itu peliharaan bosnya. Dia bilang kayak gitu Fajar. Oh. Saya turun. Jadi di dapur itu kan ada kamar khusus buat 2 orang 3 orang bang. Bawah itu kamar ABK, bawah juga ada, yang lain juga ada yang tidur di depan nih buat naruh beras. Saya ke situ dipanggil sama Mas Ian sama si Fani. Kenapa? Kebetulan orang Jawa bang. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak ntar kalau terbalik mati semua kita. Ya saking parahnya bang, itu kapal saya ini tuh belok, untung nggak ditabrak ombak samping. Itu kalau tabrak ombak samping udah balik ya. Kebalik semua. Dari situ udah tenangin aja, nggak apa-apa. Saya masih mikirnya halusinasi, coba matain gitu bang. Halusinasi. Udah tuh saya ke atas lagi buat tidur. Jadi tidur saya deket jendela bang. Jendela itu kayak triplek itu, tarikan gini. Saya tidur sebelah situ. Samping saya tuh si Acil, si Kebo, si David. Itu jadi 4, ntar lagi 4 kayak ikan pepes aja gitu bang pada tidur. Jadi kita kalau tidur terlat ya udah nggak bisa tidur, nggak ada tempat. Daripada lagi tidur, itu siang-siang kejadian bang. Jadi keadaan saya lagi tidur, tapi di dalam mimpi saya tuh kayak saya pengen ngebuka jendela ini, kayak gerah gitu loh. Saya ngebuka, tuh sosok itu lagi kayak gini lagi bang. Di mimpi? Di mimpi, saya lagi tidur, saya ngebuka ini, sosok itu lagi kayak gini. Itu muka sama muka bang. Saya teriak di situ. Depan-depan tuh? Depan-depan. Gitu. Si Acil bangun, apaan sih bego? Setan apaan? Gitu. Sumpah setan tadi Cil. Dia Acil ya masih kayak, apaan sih lu, mimpi apa gimana gitu. Saya langsung ngeliat jendela itu bang. Di mimpi saya itu saya buka. Ada sosok itu, tapi ketika saya bangun, itu jendela ketutup bang. Masih ketutup bang? Iya, jadi memang mimpi. Saya mikir di situ, saya turun tuh. Kebetulan di depan kan ada Pade nih, orang paling tua di kapal kita. Saya cerita sama dia lagi ngerakitin pancing tuh. Saya ke depan, saya cerita bahwa saya tadi liatin inilah, ini. Dia cuma bilang, iya di sini mah yang hati-hati, kapal baru, pasti ada apa-apa. Pade ini udah sepuh bang, tapi masih di laut. Kalau umur mungkin 70-an ada. Dia udah tua, udah kasihan gitu loh. Udah tuh, malamnya udah mulai kerja tuh. Saya kerja itu pas banget sama pintu kamar mesin bang. Pas di tengah gitu. Saya diajarin bikin pancing, saya mancing, diajarin caranya kayak gini. Itu di kamar mesin itu, sosok itu lagi ngunggungin saya bang. Ada lagi. Jadi saya mancing kayak gini nih. Pas saya lagi dapat cuminya, saya taruh. Kan pintu kamar mesin kebuka. Sosok itu lagi, tapi menggungin saya dari belakang gitu. Belakangin ya? Dia lagi duduk. Ya saya udah kayak selagi nggak dinampakin mukanya gitu. Ya kaget. Tapi saya akhirnya mancingnya tuh agak ke kiri gitu bang, buat nggak pas langsung sama pintu ini nih kamar mesin. Di situ udah mulai kacau. Kok kayak gini ya? Beneran gak sih? Kalau nggak beneran ini terus-terusan loh. Di situ sebenarnya mulai ada rasa bosen, udah ada rasa takut sih, wajar bang. Akhirnya udah tuh malam itu udah sering saya biar nggak sendirian gitu lah. Kita langsung ngobrol lagi sama siapa yang di situ, saya ajak ngobrol biar nggak fokus ke situ lagi. Ya singkat cerita itu di tengah laut itu ada lagi badai bang. Kapten saya dapat kontekan tuh dari satelit kan, nih harus ini semua nih kapal merapat ke pulau. Akhirnya kita sol itu narik jangkar bang. Ramean tuh narik jangkar, sol ke pulau kita. Itu kejadian itu mungkin tahun baru kurang 4 hari kalau nggak salah. Jadi kita di situ kurang lebih 1 minggu di pulau itu. Berangkat ke pulau udah tuh bang, nyampe udah ombak itu udah nyampe atas bang. 6 meter, 7 meter itu udah kapal itu oleng kayak gini. Bahkan pas saya di laut itu ada kan kapal yang hilang juga, kapal yang tenggelam, sama kejadiannya bareng. Akhirnya nyampe tuh, kita sol pagi sekitar jam 8-an, nyampe pulau itu sore bang, 2:30 jam 3. Di pulau tuh udahlah santai, kan ada sinyal juga. Tapi saya nggak buka HP. Saya masih santai ngobrol buat ngedeketin lagi tuh yang dari calo, biar lebih akrab, ngobrol-ngobrol lagi. Yang tadinya nggak kenal, coba ya namanya kita keluarga gitu di kapal. Hari pertama di pulau ya santai-santai bang, karena selama 1 minggu tuh kita nggak kerja.
santai, nyampe sore, waktunya makan itu jam 6 atau maghrib. Koki masak, kita pada makan, terus makan udah terserah mau ngapain aja gitu. Kita masih santai, ngobrol lagi. Di belakang itu saya ngobrol sama Mas Ian, sama si Fani ini yang tadi tidur di dekat dapur. Saya ngobrol sama dia, mungkin di jam 8-an ya dia mutusin masuk ke dalam. Yang lain di atas, kebagi jadi ada yang di depan, di atas sama di deket dapur bang. Termasuk saya nih yang di deket dapur. Nah di situ, tiba-tiba jam 9 ini tuh Andika yang orang Palembang nih, yang calo dari depan, dia nanyain saya, kamu lapar nggak? Ya lapar sih. Ya udah masak yuk. Saya bilang, kalau masak mie lagi ngapain? Kita mie mulu. Mana mie-nya expired bang. Jadi bumbunya udah keras gitu, berjamur. Enggak deh. Nasi bisa, coba lihat nasi. Ya udah lihat aja, dibuka sih sama si Andika bang. Ada nih ada. Jadi masak aja yuk. Saya bilang gitu bang. Bumbunya ada nggak? Ada di kamar kapten. Ya udah, kamu mintain sana, saya masak. Di jalan ke depan, naik ke atas, minta tuh bang. Diomelin kan sama kapten. Baru berapa minggu di sini ngabisin, kita masih lama nih kerja. Marah-marahin tapi tetap dapat tuh bang. Dapat, dia yang ngulek, saya masak nasi tuh. Ya mungkin namanya nasi goreng kan baunya nyebar gitu bang. Si Dewa nggak tahu ya, emang dia suka ke belakang sih. Tapi dia mau kencing atau mau main nggak tahu ya, dia ke belakang. Tiba-tiba langsung marahin saya bang. Lu masak apaan itu? Nasi goreng. Bego lu. Digituin langsung bang, kan kesel saya. Mesti gimana Wak? Di sini nggak boleh, ini Kalimantan. Lah Kalimantan nggak boleh gimana maksudnya? Di sini tuh nggak boleh masak nasi goreng. Nggak boleh? Nggak boleh sama ngebakar ikan asin. Lu tahu pulau depan tuh, itu pulau kosong tuh. Dituin sama Dewa. Ya udah emang ini lu doang kali mitosnya. Saya sempat kesel juga, si Fajar turun dari atas. Lagi apa sih? Kayak kita adu cekcok gitu. Lagi argumen ya. Iya. Nih Jar, temen lu nih masak nasi goreng, bilangin. Fajar ngomong lagi, masak nasi goreng, lah emang kenapa? Kalau masak nasi goreng nggak boleh di sini. Ya udah ke Palang, udah makan dah. Udah tanggung ya. Nanggung itu jadi 3 porsi bang. Yang makan saya, Fajar sama si Andika ini Palembang. Saya manggilnya si Palembang. Makan. Udah kan, lanjut ngerokok. Si Andika ini kebetulan nggak ngerokok bang. Dia ke depan buat ngobrol lagi, si Fajar ke atas lagi buat ya main kartu atau ludo lah di atas. Saya masih ngobrol sama si ini, keluar lagi nih si Fani, keluar ngobrol, udah pada masuk lagi. Saya mungkin di jam 1:30 atau jam 1 saya duduk di situ lumayan lama bang, kayak menikmati aja gitu kan. Kalau kita di pulau banyak kapal-kapal kayak pasar malam ya. Saya nikmati momen itu. Kaptennya itu turun bang, dia jalan ke belakang nempok saya. Kebetulan saya munggungin juga, diginiin pakai bahasa Jawa sih, jangan banyak lamun di sini, di pulau ini. Saya iya kayak cuma kayak gitu doang bang. Dia kencing dan masuk ke atas lagi, ya saya masih ngelanjutin ya kayak ngayal aja gitu, namanya di kapal kan, kangen daratan, kangen rumah gitu. Saya ngerokok lagi, nggak kerasa itu di jam 2-an atau 2:30 itu udah agak dini hari bang. Suara di atas udah sepi, depan udah nggak ada orang ngobrol. Si Fani udah masuk dalam, saya masih sendirian. Jadi satu-satunya orang nih yang masih melek saya doang. Si ini mutusin, udah tidur lah. Saya ke atas ngecek, ya beneran yang lain pada tidur. Jadi setelah kejadian yang saya ngebuka jendela itu ada sosok itu, saya nggak berani tidur di samping jendela bang. Jadi acil yang saya geser. Saya tidur di situ, masang handset. Baru mungkin 10 menit atau 15 menit saya tidur. Langsung ada kayak nggak tahu sadar entah nggak sadar, saya tidur 15 menit, tiba-tiba saya kayak bangun bang, kayak kebangun aja gitu. Saya kebangun itu banyak pohon-pohon gede, ya mungkin hutan ya bang. Itu pohon-pohon gede kayak pohon pinus, itu banyak banget bang. Saya bingung di situ. Perasaan saya tidur di kapal kok di sini. Tiba-tiba ada perempuan dari belakang manggil saya bang. Mas, 3 kali. Baru saya nengok. Lagi apa mas? Saya belum sempat jawab. Ada yang manggil perempuan, manggil mas 3 kali.
Dimanggil mas, mas, mas. Saya nengok, dia nyamperin saya bang. Wanita ini ya kayak pakai kemben orang-orang dulu gitulah. Cuma emang cantik banget bang. Mungkin kayak di kita itu ya dia lebih cantik banget lah. Lebih cantik. Iya, kayak ada auranya aja gitu. Saya di mana nih mbak? Tiba-tiba dia megang tangan saya bang, tangan kanan saya sebelah sini. Udah ikut aku aja mas. Dan saya ikut bang. Jadi kayak nggak bisa nolak. Tapi saya masih sadar, kayak setengah sadar gitu. Perasaan saya tadi tidur di kapal ya. Ini di mana ini? Saya dibawa, udah mas, nggak usah dipikirin, gak enak kan di kapal. Capek kan, kayak ya batin ketemu batin aja ya. Dia tahu apa yang saya rasain nih bang, tapi nggak ngomong. Kayak dia tahu aja gitu, nyampe banget ke hati. Jalan, semakin ke dalam tuh, masuk ke dalam hutan-hutan itu, saya ketemu gapura bang, kayak perkampungan rumah-rumah panggung. Gapuranya ya dari kayak bambu gitu, pakai pagar, mungkin pagarnya tinggi segini nih. Pakai pagar, di sebelah kanan saya itu ada batu gede hitam. Batu gede hitam ini, perempuan ini datang bang, masih megang saya nih, ngolesin tangannya, 2 ke batu itu, ke jidat saya, dari batu ke jidat saya. Saya ngikut sama dia masuk ke dalam. Jadi rumahnya ya nggak padat, kayak jarang di sini ada rumah, ntar berapa meter ada. Jarang-jarang. Tapi ada orangnya semua bang di depan. Berarti di sana banyak warganya juga ya, warga desa ya? Iya, jadi ada banyak orang, setiap rumah itu ada orangnya bang. Kayak banyak suara-suara. Cuma ya saya lihat mulutnya itu ya pada diem. Mulut diem tapi banyak suara? Tapi banyak suara, jadi kayak kita rame aja masuk ke perkampungan apaan gitu ya. Tapi mulutnya pada diem. Dan ketika saya mau nanya itu nggak bisa. Jadi kayak kok kayak ingin tahu gitu loh, nanya sama perempuan ini, tapi nggak bisa. Penasaran, cuma tertahan ya? Tertahan kayak udah. Jadi kayak nggak tahu ya, kayak batin ke batin aja. Udah ikut aja. Ya udah tuh jalan, hampir ke ujung itu rumah dia bang, sama di sebelah kanan. Rumahnya kayak adat-adat Kalimantan gitu. Saya naik ke tangganya, kan rumah dia ada tangganya nih. Saya naik, masih diajak dia, ada bapaknya nih. Posisi saya duduk di meja itu panjang. Bapaknya baru masuk, langsung duduk depan saya, ngobrol kayak manusia bang. Tapi kayak saya mau nanya apa, dia udah ini duluan. Saya mau nanya, dia udah ini duluan. Udah paham ya? Udah paham gitu. Udah kayak gitu, kayak bingung aja. Perasaan saya masih pikiran itu terus ada di saat saya kejadian kayak gitu. Perasaan saya tidur di kapal loh. Masih sadar ya? Masih sadar. Jadi ngomongin mimpi ya nggak mungkin lah. Ntar lagi kayak, kok di sini sih? Ini di mana? Ini kayak mimpi tapi coba ngeyakinin diri sendiri aja. Akhirnya udah tuh si perempuan ini ke belakang tuh bang. Saya masih sama bapaknya ngobrol, ya obrolan kayak gitu aja gitu, kayak saya gimana pak? Sempet nyampein kayak daripada berpikir lebih baik bersikir. Sempet kayak ada omongan kayak gitu dari bapaknya atau dari suara mana gitu. Jadi ketika saya mikir-mikir terus ya ada suara itu aja. Daripada berpikir lebih baik bersikir. Saya nggak paham kan bang, maksudnya apa sih? Tiba-tiba perempuan itu ke dalam, berapa menit kemudian tuh saya kebangun, kaget, langsung kaget aja bang. Kaki teman saya si Acil kena perut saya. Jadi kayak tidur ngelindur aja gitu. Makanya kebangun. Saya pukul kan, wah tidur yang bener Cil. Dari situ saya duduk bengong, saya turun ke bawah nih bang. Itu kejadian berarti saya mulai masuk tuh jam 2-an, padahal berapa menit doang kayaknya. Itu udah mau 4:30 bang. Yang saya alami mungkin ya 10 menit atau 15 menit lah paling lama. Saya turun ke belakang tuh, ke dapur. Kebetulan Koki lagi masak nih. Saya nemenin Koki ngerokok, minta air panas buat kopi lagi, duduk di situ. Dia nanya kan, lu nggak tidur? Ya ngapain tidur? Tadi udah tidur cuma nggak pulas aja gitu. Nemenin Koki nyampe siang. Dari siang saya kepo bang. Saya nanya ke Dewa. Yang notabene-nya orang situ asli lah, Kalimantan. Saya nanya ke Dewa. Wah, ya pertanyaan iseng. Perempuan Kalimantan perempuannya cantik-cantik wak. Saya cuma kayak gitu mancing-mancing aja. Ada tuh cantik tapi di belakang pulau itu. Dia nunjuk gitu lagi bang. Lah itu pulau gede emang nggak ada orangnya. Mana ada di situ, nggak ada siapa-siapa. Ada tuh yang depannya lagi tuh pulau kecil. Jadi
kalau jarak mau ke Banjarmasin atau ini jauh bang. Tapi ini masih ikutnya Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Intinya deket kota gede lah. Tapi jauh perjalanan bisa 7 jam. Ke daerah yang padat penduduk itu. Ada di sebelah sana. Tapi ingat, kalau kamu sampai nyakitin perempuan Kalimantan, ntar kemaluan kamu di atas pintu. Dia bilang gitu bang. Saya ketawa, diceritain gitu. Yang bener lah. Ya coba aja lo. Saya masih mikir, apaan sih niatnya nanya buat nanya ini ngegali gitu. Malah dapetnya kayak gitu, harinya udah dipendem aja. Saya sempat cerita sama Mas, iya. Mas, semalam saya tuh ngimpi mas. Ngimpi didatengin ya perempuan itu lagi kayak inian lah. Saya cerita-cerita gitu. Nggak percaya bang. Nggak percaya. Akhirnya kan daripada nggak percaya udah. Saya nggak bakal cerita nih. Udah kayak biasa lagi, nyampe sore ngobrol. Ya rutinitas biasa, malamnya lagi. Kejadiannya sama lagi dan di tempat yang sama. Tapi posisinya ini saya di luar. Mimpi lagi nih. Mimpi lagi. Berkunjung ke warga desa itu lagi. Iya, masuk ke desa itu lagi. Saya duduk di depan. Berdiri di depan tangga tuh. Perempuan itu keluar. Mau kemana mas? Saya diam. Tetep nggak beres ini. Udah ada perasaan kayak gitu. Tapi antara mau matahin stigma sendiri tuh nggak bisa bang, kayak ngerasa nyaman di sini tuh nyaman. Tapi ntar kalau kayak kebagi dua aja lah gitu, ini nggak beres. Ntar lagi yang satunya kayak nyaman, udah enak banget di sini loh. Daripada jadi pinternya dia tuh kayak nyari titik lemah saya bang. Kamu bosen kan di kapal, kamu kayak gini kan nggak enak. Kayak intinya hal yang nggak enak di kapal itu kayak dikumpulin. Ini kayak gini nggak enak, mending di sini aja. Dari situ udah mulai agak kepancing bang, rame kan, sol dibangunin, kaget lagi. Dari itu tuh saya mutusin buat nggak tidur tuh bang, karena ya takut aja gitu masuk ke situ lagi. Ya menurut temen-temen saya di hari terakhir itu yang saya mau terjun tuh dia ngeliatin saya tuh sendirian mulu bang. Mau terjun? Iya, yang saya mau terjun ke laut ini. Lihat saya tuh beda. Kayak udah nggak banyak omong, udah diem. Ya saya nggak sadar. Pada nanyain, saya cuekin. Bahkan kalau diajak bercanda tuh, saya kesel. Nggak cerita udah maghrib, waktunya kita pada makan kan. Makan. Terus makan sama. Saya udah kayak nyendiri lagi ke depan, ke belakang. Udah gelisah, jadi pikiran saya pengen ke pulau itu terus. Sampai waktunya tiba itu di jam 3:30 pagi bang. Koki baru keluar, saya ke depan. Kayak jalannya itu udah kayak dikasih aja gitu, tiba-tiba ada pelampung aja. Biasanya kan pelampung itu dipaku nih, di kamar kapten itu dipaku, tiba-tiba ada di depan. Jadi pelampung ini cukup buat kepala doang, jadi kalau mau badan ya tenggelam. Dari situ saya udah mutusin terjun tuh. Saya terjun di 3:30. Udah fokusnya pulau itu terus, pulau. Saya berenang, nggak sadar. Iya, pelampung yang kayak gini yang donat. Berpikiran ke situ aja, pulau nih harus ke pulau. Udah. Saya pikir pulau itu deket bang. Ternyata gambaran doang. Kalau kayak Fatamorgana kan nggak ada tapi nggak ada gitu ya, atau nggak ada tapi ada. Kalau ini kelihatannya deket, itu jauh banget bang. Akhirnya saya masih berenang buat fokus gitu, mungkin karena air laut kena muka saya bang. Baru di situ saya sadar, bingung dong. Jadi kadang ya nelan air laut. Saya sadar ini di 4:30 atau jam 5-an nih. Saya sadar, saya ke kapal saya nggak mungkin, apalagi ke pulau. Itu jaraknya jauh-jauh bang. Itu kalau sampai pasang ya udah saya ketarik ke tengah lagi. Saya udah mikir di situ ya, udah sholawatan, udah sempet ya down banget kayak ya kalau udah mati ya udahlah, yang penting jasad saya ditemuin biar keluarga tahu gitu. Udah putus asa, coba berenang lagi, itu nyampe 7:30 bang. Jadi saya terjun itu 7:30, 7:30 itu tiba-tiba ya kayak Tuhan masih baik mungkin. Ada kapal terakhir yang pas pertama saya datang itu kapal saya paling terakhir bang. Kesini udah nggak ada kapal lagi, parkiran udah penuh, jaraknya kan jauh-jauh nih. Tiba-tiba ada kapal lempar saya, mas, dia teriak-teriak nih 2 orang. Dan biasanya kalau kita di pulau itu nggak ada ABK yang bangun pagi kecuali koki.
Tapi ya kayak udah buat nolong saya aja gitu, kayak direncanain buat nolong. Saya udah pasrah, udah kayak ketarik aja tuh pelampungnya ke tengah. Dia manggil, "Mas," ngelemparin tali, saya pegang. "Tarik Mas, tarik, sini Mas, gimana? Cepat. Saya ditarik tuh sama 2 orang, saya ganti baju, bikinin teh, ditanya saya diem bang. Sama sekali nggak jawab, kayak sok aja udah pucet. Ya 7:30 nyampe 7:30, di air asin kan udah inian. Akhirnya ngobrol sama kapten yang nolongin saya nih. "Kamu kapal siapa?" Saya diem. Akhirnya dia kayak monitor gitu lah, kontak-kontakan. "Nih ABK siapa nih yang hilang?" Akhirnya di jam 8 itu kapal saya nyamperin bang. Dari sekian puluhan kapal, ya ratusan kapal mungkin ya datang. Kapal saya datang, saya dibawa lagi nih ke kapal saya ditarik nih, dibawa ke kapten saya sendiri yang kapal saya buat ngobrol di situ. Dia cuma ngomong kayak gini, "Makanya kalau di laut tuh jangan banyak ngelamun." Saya nggak jawab bang, saya diem aja. Ditarik sama Bang Ian sama si Fani nih. Jadi saya dijagain sama dia. Saya nggak boleh tidur di atas. Jadi yang saya bilang tadi, kamar yang deket dapur kan khusus buat 2 orang 3 orang. Saya ditaruh di situ. Walaupun ya gimana ya, nggak bisa tidur lurus bang kalau di situ, ngepas banget gitu. Nah, tidur situ dijagain dia, saya masih shock aja gitu. Bagian kayak di sini mah banyak baca doa. Kebetulan bagian emang lama juga di laut bang, udah tau lah. Ini kapal baru, bahaya, jangan sering-sering ngelamun. Banyak kasus orang hilang. Gara-gara ya gitu mentalnya kena. Saya dibilangin, "Ya, kamu lihat apa? Itu yang kemarin." Saya cerita semuanya. Cerita, ya udah sering-sering baca. Kalau ada apa-apa ngomong aja, jangan dipendem. Ya, jadi saya dijagain tuh sama Bang Ian sama si Fani. Fani ini adanya Bang Ian bang. Ya udah, biasa lagi malamnya malam tahun baru nih. Malam tahun baru tuh kita nikmatin, tapi saya ya pikiran ke situ masih ada bang, kayak hampir meninggal tapi pikiran saya masih kayak, beneran gak sih, masih kayak gitu. Jadi coba matain ini sendiri. Kemarin mah yang ngimpi doang lah, anggapnya gitu bang, biar nggak terlalu fokus kayak gitu. Itu baru tuh di tanggal 2 atau tanggal 3 Januari kapal kita ke tengah lagi bang, buat operasi lagi kerja. Nyari cumi, mancing. Entah lupa saya, beberapa minggu setelah dari pulau ini, mungkin 1 mingguan, posisi hujan bang. Kita kerja pada hujan, itu di jam 3-an, hujan gede. Habis nyimpan cumi juga tuh bang, 3 kaleng, jadi mungkin kisaran jam 3. Saya lagi pada mancing, yang senior tuh pada ke atas bang. Jadi ya paling ABK calo lah. Kan kesempatan kita nih yang junior pada mancing. Saya lagi mancing, keadaan pakai jas hujan berat, ombak tuh gede banget bang. Jadi kapal kita udah kayak gini. Ombak gede, saya di depan, saya dijorokin tuh dari atas. Jadi kayak ada yang bener-bener megang kayak gini, saya jatuh. Ada yang dorong? Ada yang ngedorong. Saya lagi ngelempar cumi nih, kan ada cumi ya, kayak semampar gitu. Saya lempar, saya dorong. Saya jatuh. Saya pegangan ke lubang-lubang di kapal itu, kan banyak karang-karang tajam nih bang. Saya paksain buat pegang itu. Jadi kalau saya lepas ini udah hilang. Itu sakit banget, ya banyak lukanya. Nih, kan nyampe dagingnya kayak di inian, apa namanya, setengah itu mungkin ke kikis di karang itu. Saya pegangan itu, saya tolong-tolongan. Keadaan hujan gede kan gak ada yang denger. Dia udah mikir lagi, tolong. Akhirnya ada si Indri, dia dari belakang habis masak mie tuh bang. Dari belakang, dia ke tengah, lihat ada yang tolong, dia nengok ada saya di bawah. Dia nanyain, "Kenapa?" "Tolong Indri." Lemparin tali tuh buat gardan. Yang buat kita ngejaring gituan, ditarik. "Kenapa emang? Luka semua bang, sini bang." Situ udah tuh, semakin down lagi, ini lebih parah. Saya ngomong tuh sama Pade yang dituain. Pade kebetulan orang bisa bang, dari ya sedikit banyaknya dia tahu lah. Saya ngomong sama Pade, kayaknya saya nggak betah deh. Nggak betah gimana? Semalam tahu nggak yang saya jatuh itu, kayak bener ada yang ngedorong. Ya udah, kamu itu masih diikutin sama yang di pulau itu. Kalau mau ngomong sama kaptennya. Udah, anterin Pade, siangnya tuh bang.
Saya ngajak Pade, saya sempat ngomong sama tekongnya kan, kaptennya. Balikin aja saya, ntar duitnya saya balikin. Saya kirimin balik aja. Udah kena bang mental, udah pengen balik. Udah kalau kerja itu udah nggak mungkin lah, udah kacau banget. Kaptennya ngomong, emang gampang ini di mana ini? Buat nganterin kamu doang saya harus ke Jakarta lagi. Ngabisin solar gitu lah. Kamu segala macam ini, segala macam lah dikeluarin kata-kata kayak gitu. Saya di hati, saya dibilang dendam. Saya mikir di situ, akhirnya bilang sama yang lain, Sol, angkat jangkar lagi bang. Buat ke pulau itu lagi, kan beda. Kalau kita datang ke pulau itu, kalau ada badai kan rame nih. Itu kapal saya doang bang. Gelap banget kapal saya doang. Kaptennya manggilan yang lain tuh ABK yang lain. Jangan ada yang keluar di jam 9 malam. Akhirnya mau kencing kayak mau apa segala macam. Udah yang penting jangan ada aktivitas di jam 9 malam. Saya mutusin masuk tuh. Masuk semua, saya di belakangku kan Mas Ian, saya sama si Fani. Itu kayak ada celah-celah lempengan gitu bang. Lempeng tutup kan nggak bisa lihat. Kapten ini lagi ritual bang. Dia ngadep ke pulau itu, ada suara perempuan tapi nggak ada wujudnya. Jadi kayak orang ngobrol nih, tapi suara perempuan. Tapi nggak ada wujudnya, saya ngeliat nggak ada yang, maksudnya kayak suaranya jelas. Kita masih udah tidur aja, jangan iniin. Udah tuh, singkat cerita udah pagi lagi. Kapal kita ke tengah lagi ya, aktivitas lagi tuh bang. Dari situ gangguan ke saya udah lumayan nggak bang. Cuma kalau dari suara atau dari ketawaan tuh. Dan ini kapal kan kita belum pernah nebar jaring bang. Karena keseimbangan kapal ini ya masih dipertanyakan lah. Ketika kita setelah kejadian tadi di pulau tuh berapa minggu tuh buat mutusin nyebar jaring bang. Tapi ketika nyebar jaring ini atau jala ya ada suara perempuan terus. Jadi kalau kita naruh nih lampu kan dimatiin semua bang, kapal. Lampu dimatiin, kita pada megang tali tuh. Jadi ntar kalau tekongnya ngasih peluit, kita jatoin jaringnya. Jadi nunggu komando dari kapten. Tapi selama kita ngejaring itu kayak ada yang jadi kan kita refleks jatuhin lagi sampai kapten ini kesel ya, lagi-lagi kata-kata kasar lah, goblok lah, inilah siapa yang bilang udah ya, kita BK kaget. Perasaan tadi ada yang ngomong, itu semua bang, nggak saya doang, itu semua ngerasa ada yang ngomong, jadi jatuhin. Akhirnya udah mutusin enggak. Dari situ gangguan terus, si Indri diketawain dari atas. Ya namanya pelaut kalau udah kayak gitu mah santai aja bang. Singkat cerita, kita kan tidur tadi, saya, Mas Ian, sama si Fani di belakang nih bang. Siang-siang itu saya belum tidur bang. Saya belum tidur, saya lagi mainan HP. Bang Ian itu ngebuka pintu buat keluar. Dan ngebuka pintu buat keluar, saya masih mainan HP, si Fani tidur di pojok. Ini orang lama banget nih, nggak balik-balik ke kamar. Ya saya penasaran dong bang, pikiran saya pas itu, nih orang paling keluar lagi ngejahit jaring. Ngejahit pancing. Kok lama ya? Atau bikin kopi dia terus duduk di depan. Saya pikirannya gitu. Saya mutusin buat keluar bang. Saya ke depan nggak ada orang. Saya ke atas nggak ada orang. Dah ini Mas Ian kemana ya? Giliran saya mau kencing ke sebelah kiri, dia di bawah bang. Mas Ian ini jatuh ke bawah. Pegangan sayap yang sama yang pernah saya jatuh itu. Banyak karang-karang tajam di pegangan. Ya dari situ kan tolong. Ternyata dia udah teriak-teriak dari tadi bang. Tapi saya nggak denger anehnya. Padahal jarak dia jatuh sama saya tuh deket. Tolong. Udah tuh. Saya manggil Fani, Van, ambil tali tuh yang di depan. Kita lemparin, kita tarik kan. Kalau sendiri saya nggak kuat. Berdua tuh dateng. Cerita baru di situ. Kenapa mas? Sama, dia lagi kencing nih. Tapi kayak disenggol kayak gini. Akhirnya jatuh. Iya, gangguannya kayak gitu. Itu siang loh bang. Dia jatuh siang. Dari situ udah tuh mulai, ya udahlah, hati-hati. Dia ngomong, ini kapal nggak beres. Dia ngomong? Dia, ini kapal baru nih, pasti ntar ada apa-apa. Saya denger dong, oh ini orang kedua yang ngomong kayak gini setelah Pade. Sedih mikir lagi, udah yang penting, udah yang bener kita baca-baca aja, kalau enggak ya tetap inget lah. Ini kapal baru juga kan, bagian kayak gitu.
Udah tuh mancing lagi, besokannya KKM itu bang dari depan itu lari ke belakang. KKM ini kepala kapal mesin bang. Kebetulan dia tidur depan pakai ayunan. Saya masih sama Mas Ian sama si Fani. Itu mungkin menjelang sebulan lagi kita mau balik. Dia lari ke belakang, dia ngomong, tadi ada yang nyekek saya. Jadi kata dia tuh ada yang nyekek kayak gini. Dia tolong-tolongan tuh nggak ada yang dengar. Padahal kita masih ngobrol di belakang bertiga, lagi ngopi sambil ngejahitin pancing tuh. Dia lari, terus sampai kayak gini-gini katanya. Dia kerasa, dicekek gitu dia kerasa. Ah masa Fer, asli sumpah. Dia kan orang Tegal, asli sumpah. Dicekek kayak gini. Nah terus, tau kirain Indri bercanda gitu. Kan Indri sama Dewa, terus Pade kan di depan tuh bang tidurnya. Kirain itu, ternyata pas nengok kanan kiri tuh nggak ada orang. Nggak ada orang bang? Nggak ada orang. Dari situ udah, ya kalau sekedar tampakan-tampakan dari yang lain gitu ya, suara ketawa, sekelebatan itu hal biasa bang. Selama nggak kayak kena kontak fisik gitu. Kejadian terakhirnya ya yang merenggut teman saya bang. Gimana? Jadi kan kita kalau pengen minum air dingin ya, kita habis beres kerja, habis makan, kita bikin ya minuman rasa-rasa, kita taruh di palka tuh bang depan. Kita taruh di palka depan, baru ntar kalau siang kita ambil, jadi itu air dingin. Dan si almarhum ini, ya si Martinus ya, dia orang Flores tuh bang, ABK Calo yang saya bilang tadi, yang berangkat sama Andika, sama si Acil. Dia tuh ke depan, buat ngambil air dia. Niat dia mau ngejahit pancing nih. Dia yang ke depan, turun ke palka, ngambil air, naik ke atas. Itu kepleset bang. Menurut dia nginjek tali. Kalau tali kapal kan gede bang. Dia nginjek tali tuh di palka, jatuh dia. Brak. Ferry kan di atas dia nih, yang tadi orang ini dicekek bang. Kenapa Tin? Ini ini kepleset, licin banget. Hati-hati dong kalau jalan gitu. Udah tuh bang, dia kayak kesleo ya. Dia ke belakang. Ya kita pada tidur, kita nggak tahu. Baru sorenya dia cerita, itu kaki langsung bengkak bang, gede banget. Itu kalau kita kesleo mas, kaki kiri kan kesleonya. Itu dua-duanya bang. Kok bisa? Ya itu yang anehnya di situ, dia bengkak. Akhirnya ditanyain tuh, sempat diurutin sama si Ferry. Ferry itu kan bisa ngurut nih. Sempat diurutin, nggak mau, jadi kayak sakit banget katanya. Udah, akhirnya ya udah istirahat aja, ngomong sama kaptennya gitu, nggak bisa kerja. Gitu. Tetap diomelin bang. Kalau di kita tuh kalau belum parah-parah banget, kalau nggak mau mati-mati banget, tetap kerja gitu. Itu di hidup kapal itu kayak gitu, hidup di kapal kerasnya. Habis itu ya kita pada mancing biasa. Itu setiap hari bang. Kan kejadian dia 1 bulan atau 2 minggu gitu ya. Itu setiap hari selama 2 minggu itu kayak nular bang. Itu bengkaknya sampai ke sini. Ke dada. Sampai ke dada, jadi kayak gelembung semua. Tidur itu udah nggak bisa biasa kayak orang normal, harus diganjel pakai ember. Ember-ember cat yang gede gitu bang. Baru Pade ngomong di situ. Sempet kan kayak, kenapa Tin? Ya dia non muslim juga bang. Pade ke atas buat ngomongin tuh sama yang lain. Kenapa sih sebenarnya? Baru si Martin cerita, saya kepleset. Menurut si Martin dia nginjek tali. Tapi menurut si Pade enggak. Kamu nginjek penunggu si kapal ini yang saya ditampakin. Kamu kenapa lewat di samping gardan? Tinggal kesini aja ya. Dia nggak tahu bang katanya. Namanya makhluk gitu kan kita nggak tahu. Dia keluar, dia ingetnya tuh dia nginjek tali aja gitu. Tali kena papan kan licin bang. Ingatnya dia gitu. Itu enggak. Udah parah banget bang. Udah makan udah nggak bisa. Bahkan dia buat turun itu udah nggak bisa bang. Turun ke bawah gitu nggak bisa, makan nggak bisa, tidur aja harus diganjel itu bentar-bentar. Ditanya udah nggak kayak orang normal, jawabannya udah ngaco. Hanya kita harusnya finish di tanggal 13 April, tanggal 13 Maret kan, ditambah lagi tuh bang. Sempat ngomong kejadian itu, dia ngomong kaptennya tambah lagi 1 minggu. Keadaan si Martin udah parah bang.
udah kontak-kontakan ya rombongan siapa nih mau balik dititipin. Karena kalau kita balik sayang gitu menurut kapten, tapi nggak mikirin ini nyawa manusia loh. Mikirnya ya ini jauh nih Kalimantan, nyampe sana juga 3 hari percuma, ntar mati di jalan gitu bang. Udah parah banget soalnya. Ya itu udah bingung, kasihan. Singkat cerita itu waktunya saya mau ngambil pancing tuh bang. Jam 9:30 saya mau ngambil pancing, kan pancing saya putus tuh dimakan ikan. Saya ke atas. Nah Tin, dia tidur kan di atas, kita naik gitu, sampingnya. Makan Tin. Dia dia manggil-manggil gitu. Saya lagi ngambil pancing, kebetulan saya jauh nih. Dia di pojok sini, saya di pojok situ, pancing saya. Ambilin itu tas gua enggak. Mana? Ini. Iya bukain, yang ngambil tuh bang. Ya kitab dia lah. Baca dia, saya baru turun, dia teriak bang. Saya baru turun mungkin ada 3-4 tangga, kan turun ke bawah tuh bang. Dia teriak. Saya lihat lagi, udah jatuh dari embernya. Kan ember tadinya buat nopang punggung nih. Itu jatuh dari punggung, udah pek. Saya turun ke bawah, ngomong sama kokinya. Kok Martin tuh? Kenapa? Saya ngomong yang lain. Kaptennya saya ngomong juga. Pada bondong-bondong, meninggal bang almarhum. Angkat, taruh di depan di palka itu tadi. Bingung dong. Satu nggak ada yang punya sarung, apalagi kain kafan, sarung aja nggak ada yang punya kan. Terus gimana? Udah lalu di depan, bingung aja akhirnya. Udah pakai itu aja, kantong plastik cumi. Pakai plastik bang. Jadi tuh almarhum dimasukin ke plastik aja, ya biar ditutup aja gitu. Udah sol, kita balik. Ya kan perjalanan 3 hari tuh bang. Jadi yang tadinya 1 minggu ya kepotong ini. Gara-gara si Martin nggak ada. Kita balik, dia ditaruh di palka. Jadi yang pada nyimpen cumi itu pada takut. Ya kita berangkat bareng, baliknya sama mayat gitu loh. Kita balik tuh. Sehari, 2 hari nggak ada pengajian sama sekali kan, yang nggak ada yang bisa di situ. Lagian kalau kita ngaji bingungnya agama dia non muslim bang, jadi bingung gitu loh akhirnya. Kita jalan, nyampe ke Jakarta itu sore bang, 3:30 sore. Itu di perjalanan 3 harian bang. Sampai ke Jakarta, mau masuk ke Muara Baru itu ada polisi tuh, mepet kita polisi air gitu, mepet kita. Habis polisi ada tuh TNI AL. Mepet kita, kapal kita dikawal sama dia, masuk ke Muara Baru, dikeluarin semua tuh kita ABK, dijejerin sama diidentitasi. Ini orang ini, siapa yang meninggal? Ada pengurus kita juga kan di situ. Ngobrol dari inian, dia yang nggak ada satu ternyata itu identitasnya dipalsuin bang, sama calo. Dalam arti ini bukan KTP asli. Kayak dibikin-bikin aja gitu lah, pinter-pinter calo. Akhirnya udah tuh kita nurunin, bongkar cumi, almarhum dibawa ke ambulan. Habis kita bongkar cumi, kita dibawa ke Polsek Muara Baru atau Polres itu bang, di samping jalan. Di situ kita didata, ya mungkin biar ada ini pernyataan apa gitu, kenapa ini ditanya-tanyain. Dari situ kita udah mutusin balik tuh sama Fajar. Ya yang ditahan di situ ada kaptennya sama pengurusnya. Dari situ saya mutusin balik, ya udah nyampe ke Jawa, udah saya nggak tahu selanjutnya gimana, ya urusan pengurus sama kaptennya sih bang. Udah gitu aja bang cerita saya. Oke. Waduh, menarik nih cerita dari Bang Dika tentang di kapal ya bang, sama di salah satu pulau ya. Gue mau nanya tentang cerita dari Bang Dika ini. Menurut pandangan dari Om Pujim, karena banyak gangguan yang ada di kapal sampai ada temennya meninggal karena ya menurut dia kepleset, tapi kalau kepleset nggak mungkin kayak kaki gajah aja bang, gede. Nah itu, nanti kita tanya ke Om Puji dulu nih. Oke, nah di sini udah ada Om Puji. Nah tadi kan ceritanya Bang Dika kan Om Puji denger nih. Kayak dari ngelihat sosok cewek yang setelah di alam gaib itu. Terus juga yang di kapal, abu rokok yang dibuang ke patung Day Kuan Yin. Nah nggak lama muncul sosok cewek. Ya Chinese lah. Mukanya setengah koreng, setengah ya muka-muka Chinese, putih, mata sipit. Oke, dan banyak juga pengalaman yang anehnya. Nah menurut Om Puji gimana nih?
Ini jawab yang mana dulu nih? Nah, dari sosok perempuan nih Om, gimana Om? Dari patung ya. Iya. Karena kalau di Muslim ya, kita kan Muslim. Sosok lukisan atau patung itu kan pasti ada yang menjaga, menunggu lah ya. Bisa dikatakan itu jin lah. Kita bukan menjelekan keyakinan lain ya. Jadi Iya. kalau menurut kita seorang Muslim, memang Rasulullah kan melarang kita di rumah kita ada patung atau lukisan. Karena apa? Karena yang semua itu ditunggu oleh sosok hantu atau jin. Ya kalau menurut saya gitu, itu sosok jin yang Mendiami patung iya tersebut. mendiami, bisa jadi mendiami atau enggak yang istilahnya bisa menyerupai lah. Seperti itu kalau yang patung ya. Terus yang Nah, dari mimpi yang udah beberapa kali ya. Iya, ya 2 kali perempuan yang saya temui di salah satu pulau Kalimantan nih dalam mimpi, tapi sadar sayanya apa itu. sosoknya 1, 2 Sosoknya yang saya lihat yang benar-benar perempuan doang sih 1. itu ya. Terus sempat dibawa ke sosoknya 1. Iya. Terus dikenalin nggak sama orang tuanya gitu? Sama bapaknya. Oh, dikenalin ya. Iya. Terus masnya melihat kehidupan nggak di situ? Ya kayak pada umumnya perkampungan aja sih, Gitu perkampungan ya. di desa gitu. Banyak orang ngobrol tapi ya mimik Mulutnya nggak mulutnya bersuara ya, diem nggak gitu. bergerak-gerak ya. Iya. Ya, kalau saya lihat itu begini, itu masnya itu secara nggak langsung tuh sukmanya sudah diambil ke alam mereka. Bahkan mas ini saya lihat memang disukai bangsa lembut penunggu pulau situ. Gitu. Jadi sukmanya ketarik 1. Suka kayak ini ya, ngeblame dia, suka Iya, diem kadang gitu ya. suka, iya nggak tahu sih, banyak pikiran kadang gitu. Jadi yang saya lihat seperti itu, jadi memang sukmanya udah ketarik ke bangsa gaib itu ya. Jadi Iya. memang disukai lah itu. Nah, termasuk yang termasuk Mas Dika sendiri yang berasa didorong sampai jatuh. Iya itu. Sama temennya juga didorong juga. Ah. Nah, itu gimana? Nah, kalau yang itu beda lagi. Beda sosok. Itu iya beda lagi. Jadi memang ini ya, memang kalau pekerja laut ya, itu resikonya luar biasa banyak. Satu, bisa jadi itu karena penghuni laut menginginkan sosok manusia, dia tertarik gitu, mendorong, cemplung. Sehingga tuh kalau memang ya wallahu a'lam bishawab, kalau memang takdirnya di situ ya mungkin diambil di situ. Itu yang saya tahu seperti itu. Jadi memang penghuninya beda sama yang cewek tadi ya. Iya. Gitu. Nah, untuk yang terakhir nih Om, untuk temennya yang almarhum nih, Ini yang teman sampai saya. badannya membengkak gitu. Baik, kalau itu memang ada sosok besar hitam yang mana yang dia injak itu sebenarnya bukan tali kapal ya, bukan tambang kapal, bukan. Itu sosok apa ya, kaki si makhluk tadi gitu. Kalau menurut penelitian saya, saya bisa jadi kapal ini kan mungkin ya baru apa bagaimana? Kapalnya emang kapal baru sih, baru berlayar juga itu. Baru perdana berlayar. Iya, perdana berlayar. Bisa jadi. Saya kira nggak bisa ngomong macam-macam ya, karena Iya. memang di situ ya begitulah. Yang dia injak tuh bukannya tambang sebenarnya, tapi melainkan memang tambangnya memang ada. Cuman kan di situ ada yang nongkrong. Sosoknya besar sekali, hitam, dan dia ya kena lah. Itu yang saya lihat. Gitu. Memang korban dari pertama kali berlayar dari perahu itu ya. Nah, dari Mas Dika ada pertanyaan? Ya, saya punya pertanyaan. Jadi kenapa bukan saya? Gitu loh. Kalau Korbannya. kayak teman saya kan mungkin nggak sengaja ya. Kalau saya kan ya emang dari awal kan kadang mikirnya percaya nggak percaya gitu. Ya sempat kayak gituin juga kan. Kenapa saya nggak kena gitu? Gitu kan, gini, manusia kan ada sosok yang menjaga, entah itu leluhur atau apa ya. Kalau saya kan memang ada leluhur yang jauh yang mantau terus dari keturunan Mas ya. Ada seorang sosok kakek kurus ya. Iya. Perawakannya sama lah. Cuman ya dulunya memang orang-orang ngerti lah. Itu yang dia pantau. Mungkin karena semua itu kan karena memang sudah ditakdirkan sama Gusti Allah, itu aja. Iya sih. Dilalahnya kena orang
Emang masa mau begitu mas? Iya, enggak juga Enggak sih. ya? Enggak. Iya. Berarti memang itu udah Iya, takdirnya orang itu, teman-temannya mas itu, gitu maksudnya. Oke. Ada lagi Mas Dika? Ya cukup sih kayaknya. Cukup ya? Cukup ya. Oke. Iya. Dari Puji? Ya, pesan saya buat kita semua dimanapun kita berada, di laut, darat ataupun udara sekalipun, tetap zikir kepada Allah. Ya, apa namanya? Sebenarnya zikir itu kan artinya mengingat zikrullah artinya mengingat pada Allah. Kalau kita ingat sama Allah, Allah ingat pada kita. Sesuai dengan ayat Quranul Karim, faskuruni azkurukum, jika engkau ingat aku ingat kamu, kata Allah gitu. Pesan saya seperti itu aja, selalu ingat dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu Mas. Selalu berzikir dimanapun kita berada ya. Betul sekali. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ambil sisi baiknya dari pengalaman Mas Dika, buang buruknya. Oke. Bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Tinggal mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian ke Instagram kita, nanti tim kita ada yang hubungin kalian. Jadi akhir kata gue Rizko, Bang Dika, Om Puji, pamit undur diri. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.